Assalamualaikum. Hai teman-teman remaja semuanya. Di video kali ini aku akan berbagi resep 4 jenis cemilan tanpa menggunakan mixer, tapi rasanya itu enak banget dan tentunya bahannya pun sangat ekonomis. Cocok banget dijadikan ide jualan, sajian pada saat arisan atau pada saat kumpul keluarga. Dijamin pastinya banyak yang suka. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, simak videonya satu persatu hingga selesai supaya nggak gagal fokus ya teman-teman. Nah, tentunya jangan lupa juga klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wajan atau panci, masukkan 200 ml air, tambahkan 25 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian nyalakan api kompornya menggunakan api sedang, aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, larut dan airnya sudah mulai panas, masukkan 50 gram margarin. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan airnya sampai mendidih ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan airnya sudah mendidih, kecilkan apinya menggunakan api yang paling kecil. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, aduk hingga tercampur rata dan menjadi kalis ya teman-teman. Setelah semua bahannya tercampur rata dan kalis seperti ini, kemudian matikan api kompornya dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, ini aku lebarin seperti ini teman-teman supaya lebih mudah cepat dinginnya. Setelah udah dingin atau hangat, kemudian masukkan 2 butir telur ayam utuh, setengah sendok teh vanilla essence atau vanili cair, kalau nggak ada bisa juga menggunakan vanili bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah betul-betul tercampur rata seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini, kemudian di ujung plastiknya kita gunting. Kemudian dirangkap kembali menggunakan plastik segitiga yang sudah dikasih spuit seperti ini. Lalu semprotkan adonan, untuk besar kecilnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Wajib banget dialasi menggunakan kertas roti seperti ini supaya nanti ketika mau goreng tinggal kita angkat aja. Lalu di bagian ujungnya kita gunting supaya nanti menempel satu sama lain. Lakukan semuanya hingga selesai. Apabila setelah digunting ujungnya kurang rapi, bisa dirapikan menggunakan jari yang sudah dibasahi menggunakan air. Nah, selanjutnya tinggal kita goreng aja. Pastikan kita sudah panaskan minyak yang cukup banyak. Setelah sudah panas, langsung aja kita masukkan adonan seperti ini. Gampang banget ya kalau pakai kertas roti, nggak perlu angkat-angkat dan tentunya tetap rapi. Digorengnya menggunakan api yang sedang aja hingga satu sisinya kecoklatan. Setelah satu sisinya sudah kecoklatan, kemudian baru kita balik. Jangan sampai dibolak-balik gorengnya ya teman-teman, supaya nanti hasilnya itu nggak terlalu meresap minyak. Setelah kedua sisinya sudah kecoklatan, baru kita angkat dan tiriskan. Hasilnya cantik banget ya teman-teman, gembul seperti ini. Udah gitu aromanya juga wangi banget. Selanjutnya aku kasih taburan gula halus atau gula donat. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Untuk aromanya menggoda banget dan dijamin deh untuk ide jualan pastinya bakal laris manis. Cara membuatnya sangat mudah, bahannya pun sangat ekonomis. Apabila untuk ide jualan supaya lebih menarik bisa dikasih coklat, aku pakai coklat batang yang sudah dilelehkan. Cara makannya gini, dicocolin pakai coklat, dijamin bakalan nagih banget. Rasanya tuh enak banget, super lembut, gurih, dan manisnya juga pas. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Masukkan 3 butir telur menggunakan yang suhu ruang, tambahkan 250 gram gula pasir, kemudian diaduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan gulanya larut ya teman-teman, nggak usah sampai mengembang. Nah, setelah gulanya larut seperti ini, kemudian masukkan 250 ml minyak goreng, aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan bahan kering. Di sini ada 225 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh soda kue. Jangan lupa sambil diayak ya teman-teman, supaya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya tinggal kita aduk kembali menggunakan whisker hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan pasta red velvet. Aku pakai merek dari Tovico. Aku kasih kurang lebih 1 sendok teh, lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 50 ml air panas, pastikan menggunakan air yang mendidih ya teman-teman, dan diaduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian untuk memastikan semua adonannya sudah tercampur rata, bisa diaduknya menggunakan spatula seperti ini ya. Nah, ini adonannya siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakan yang aku gunakan, aku pakai cetakan kue apem ukuran 5 cm. Nah, kemudian dioles tipis menggunakan minyak goreng seperti ini. Cukup tipis-tipis aja ya. Setelah dioles tipis menggunakan minyak goreng, kemudian masukkan adonan. Masukinnya cukup setengahnya aja ya teman-teman, karena nanti adonan akan mengembang 2 kali lipat. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semua cetakannya sudah terisi adonan, kemudian siap untuk dikukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya dan sudah beruap banyak seperti ini. Kemudian kukus adonan, dikukus menggunakan api sedang saja selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit dan ini kuenya udah matang. Hasilnya cantik banget, kelihatan sangat lembut ya. Dan kukus sisanya hingga selesai. Oh ya, apabila tutup kukusannya datar, bisa dialasi menggunakan serbet bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke adonan ya. Dalam kondisi masih panas, bisa langsung dikeluarkan dari dalam cetakan ya, hasilnya tetap aman dan mulus seperti ini. Selanjutnya, setelah dikeluarkan dari dalam cetakan, kita diamkan dulu hingga dingin. Sambil menunggu, kita membuat toppingnya. Di sini aku menggunakan keju oles 1 bungkus, lalu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 45 gram susu kental manis putih. Nah, kedua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman, siap untuk dijadikan topping. Pastikan kuenya sudah dingin ya teman-teman, tinggal kita semprotin aja di bagian atasnya seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah dikasih topping keju, kemudian aku kasih juga crumbs red velvet. Buat teman-teman yang penasaran belinya di mana, semua produk yang aku pakai udah aku cantumin di layar video, atau teman-teman juga bisa cek di deskripsi box video ini ya. Tinggal klik aja, nanti langsung ke tokonya.
Dan inilah hasilnya kue red velvet dengan topping keju yang super cantik. Walaupun tanpa menggunakan mixer dan oven, hasilnya cantik banget. Cocok dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Dan cara membuatnya sangat mudah serta bahannya pun sangat ekonomis. Tanpa berlama-lama, aku mau langsung cobain seperti apa rasanya ya. Tampilan dari dekatnya seperti ini, mulus banget. Seratnya kecil-kecil menandakan kalau kuenya sangat lembut. Langsung aja kita lihat bagian dalamnya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, terlihat kuenya sangat lembut dan empuk banget kayak gini. Dan untuk rasanya beneran ini tuh enak banget, manisnya pas, dipadukan dengan krim keju yang asin gurih. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu bahan keringnya. Di sini ada 225 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, dan 40 gram coklat bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata ya teman-teman. Apabila sudah tercampur rata, bahan kering ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 butir telur menggunakan yang suhu ruang. Tambahkan 250 gram gula pasir. Lalu diaduk menggunakan whisker hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan gula pasirnya pun sudah larut, kemudian tuangkan 250 ml minyak goreng. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jangan lupa sambil diayak ya, supaya tidak ada yang menggumpal. Lalu diaduk kembali menggunakan whisker hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, teksturnya masih padat seperti ini teman-teman. Kemudian masukkan 50 ml air panas. Pastikan menggunakan air mendidih ya. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Untuk memastikan semua adonan tercampur rata, tidak ada yang mengendapi bagian bawah, bisa diaduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, sudah ringan. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan cetakan. Aku menggunakan cetakan kue apem, kemudian dioles tipis menggunakan minyak goreng. Lalu masukkan adonan, aku masukinya 1 sendok makan. Ke adonannya jangan terlalu penuh karena nanti kue akan mengembang 2 kali lipat. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah seperti ini ya teman-teman, nuanginya itu jangan terlalu penuh, cukup 3/4-nya aja. Kemudian dihentakkan supaya tidak ada gelembung udara yang terjebak di bagian bawah. Selanjutnya tinggal kita kukus, pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya dan sudah beruap banyak. Lalu masukkan adonan, dimasak menggunakan api sedang saja. Apabila tutup kukusannya datar, boleh dialasi menggunakan serbet bersih ya. Dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita buka, ini brownies coklatnya udah mateng. Hasilnya cantik banget, mengembang dengan sempurna. Lalu kita angkat dan kukus sisanya hingga selesai. Dalam kondisi masih panas, bisa langsung dikeluarkan dari cetakannya. Karena cetakan aku nggak banyak, jadi pakainya itu bergantian ya. Nah seperti ini hasilnya, matang dengan sempurna, mulus banget dan mengembang. Dan inilah hasilnya, satu resep ini jadi 24 piece. Dan untuk toppingnya aku menggunakan coklat batang yang dilelehkan, kemudian ditambahkan 1 sendok teh margarin. Cara melelehkannya cukup dihangatkan di atas air panas ya, bukan dimasak di atas api.
Nah, kemudian semprotkan di atas kue seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah dikasih lelehan coklat, selanjutnya aku tambahkan sprinkle supaya lebih cantik dan juga meses. Teman-teman bebas ya mau pakai topping apa aja sesuai selera. Dan inilah hasilnya, sangat cantik sekali, cocok banget dijadikan ide jualan atau cemilan di rumah, pasti anak-anak pun suka banget. Untuk ide jualan pun dijamin bakalan laris manis. Untuk harga jualnya, teman-teman bisa jual di harga 3 ribuan aja, namun sesuaikan aja dengan harga bahan di setiap daerah. Nah, tampilan dari dekatnya seperti ini ya, hasilnya mulus, dan kita buka bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat ya, bagian dalamnya itu kelihatan moist banget dan super nyoklat. Untuk rasanya beneran deh, ini enak banget, manisnya pas, nggak bikin enak. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain, karena selain cara membuatnya mudah, bahannya pun sangat ekonomis. Pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, dan 2 sendok teh coklat bubuk, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 butir telur menggunakan yang suhu ruang. Lalu tuangkan 270 ml air, masukinya secara bertahap supaya lebih mudah diaduknya ya teman-teman. Setelah semua airnya sudah masuk dan tercampur rata, lalu tambahkan pasta red velvet 1 sendok teh, diaduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan teflon tanpa dioles apapun supaya hasil permukaannya itu mulus ya. Namun pastikan menggunakan teflon yang anti lengket. Di sini aku menggunakan Organic Paint Blue Series dari Bolde yang tentunya anti lengket dan anti gores karena sudah terdapat 10 lapisan. Desainnya cantik banget dengan handle kayu, dan yang paling penting sudah PFOA free, jadi aman untuk digunakan. Setelah teflonnya sudah panas, masukkan 1 sendok sayur adonan atau sesuai selera untuk besar kecilnya. Apinya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah bolong-bolong kayak gini, langsung aja kita angkat. Kalau menggunakan teflon yang anti lengket, hasilnya itu mulus dan diangkatnya pun sangat mudah. Nah, seperti ini ya, lakukan caranya sama hingga adonan habis. Nah, ini dia setelah selesai, satu resep ini jadinya cukup banyak ya. Untuk isiannya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Di sini aku menggunakan cream cheese, aku pakai keju oles setengah bungkus. Kemudian tambahkan susu kental manis sekitar 2 sendok makan atau sesuai selera untuk tingkat kemanisannya. Kemudian tinggal diaduk aja hingga tercampur rata. Kemudian untuk cara ngebentuknya, ambil 1 adonan martabak lenggang. Nah, seperti ini ya, hasilnya tuh cantik banget. Kemudian kasih isiannya, aku pakai cream cheese setengah sendok makan. Tinggal kita rapetin aja agak ditekan-tekan bagian sampingnya. Nah, seperti ini, gampang banget kan? Selain menggunakan cream cheese, aku juga menggunakan selai coklat. Aku kasih kurang lebih setengah sendok makan. Sama caranya ya, tinggal kita pipihkan aja bagian samping-sampingnya. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama hingga selesai.
Nah, ini dia hasilnya setelah dikasih isian atau selai. Hasilnya cukup banyak, tampilannya juga sangat menarik, dijadikan ide jualan pastinya bakalan laris manis, atau bisa juga dijadikan sajian pada saat arisan atau bekal anak ke sekolah. Tuh, tampilannya cantik ya teman-teman. Tampilan luarnya mulus dan bagian dalamnya itu bolong-bolong menandakan kalau martabak lenggangnya itu berhasil. Aroma red velvetnya juga enak banget, apalagi dipadukan dengan keju dan juga coklat. Rasanya tuh beneran enak banget deh, manisnya juga pas, pokoknya teman-teman wajib banget cobain. Cukup sekian dulu ya video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Buat yang mau cobain, aku doakan semoga berhasil, dan buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.